Dari Bulungan Mandiri Farm. Bulungan Mandiri Farm ini kami dirikan tahun 2020. Untuk memulainya ini 2020. Tapi ternak kami mulai datangkan di bulan Juli 2021. Dan di tanggal 11 September 2021, Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo datang berkunjung ke peternakan kita. Ya, waktu itu kambing kita baru 150 ekor. 150 ekor, tapi Pak Menteri kok mau datang? Padahal di Jawa ada yang puluhan ribu, tapi beliau nggak tertarik. Ada apa sebenarnya beliau mau datang? Pertanyaan besarnya di situ. Ternyata ketertarikan dari Kementerian Pertanian melalui PKH ya yang membidangi peternakan, beliau tertarik dengan adanya konsep dari BMF Farm ini dengan pola kemitraan. Jadi jargon saya, mari maju bersama dengan mitra peternak yang ada di sekitaran areal peternakan ini. Konsep awalnya itu, Pak. Seperti plasma ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kemitraan. Jadi 150 ekor beliau datang. Setelah itu dampaknya sangat luar biasa. Beliau datang melihat, waktu itu kandangnya baru ini, Pak. Baru ini aja. Ini lagi tahap pembangunan. Ini belum ada. Jadi baru satu lorong ini aja. Tapi karena konsep saya kemitraan itu, beliau tertarik dan langsung diberi bantuan 50 ekor kambing crossbur untuk mitra. Bukan untuk saya. Jadi hanya numpang lewat. Tapi numpang lewat ini bukan berarti kami lepas tangan. Karena konsep yang saya canangkan adalah ini induk peternakan. Kambing saya datangkan dari Jawa, dari Blitar, dengan jenis kambing bur, crossbur, ya. Enggak ada. Jadi kami tipe kambing pedaging. Kambing bur itu adalah kambing yang memang tipe pedaging. Kalau dipelihara 1,5 tahun bobotnya bisa di atas 60 kilo, 50 sampai 60 kilo. Nah, kalau kambing kacang kan pelihara setahun paling maksimalnya 20. Nah, itu. Nah, sehingga beliau berikan bantuan itu, Pak, ternak, dan langsung diserahkan ke mitra saya di bawah pengawasan BMF. Jadi kami ini membesarkan ternak di punya sendiri, begitu beranak, besar, dan sudah bunting. Kalau saya kasih 10, minimal 8 ekor yang sudah bunting. Ada yang bunting sebulan, bunting 2 bulan, bunting 3 bulan. Nah, dipelihara oleh mitra saya paling lama 2 bulan sudah dapat anak. Nah, anaknya ini yang kita kerjasamakan bagi hasil. Nah, saya pikir pola seperti ini belum pernah ada yang mau laksanakan. Mudah-mudahan ada yang mau ikut jejak yang saya lakukan. Ya, pola kemitraan yang seperti ini jarang, Pak. Ini beliau ini orang Jawa, peternak di daerah Jawa, seumur-umur bantu saya di sini. Belum pernah, Pak, kami dikasih bantuan kerjasama, dikasih kambing yang sudah bunting. Ya kan? Yang ada adalah bakalan ya, Mas ya? Habis kalau enggak, habis beranak kita kasih ke mitra. Nah, kalau saya beda konsepnya. Kalau saya kasih 4 ekor betina dengan 1 ekor jantan, 4 ekor betina nih beranak misalnya 10 ekor anaknya, si petani punya hak memilih dulu. Mau ambil yang betina apa yang jantan, yang bagus, yang kecil, yang besar, pilih dulu. Saya ambil sisanya. Nanti setelah 3 bulan lahir, 3 bulan sudah pisah sapi sama induknya, baru jatah saya diantar ke kandang saya. Yang 5 tadi, hasil gretan dari dia dulu. Yang 5 ini dia kembangkan. Dia pilih mau ambil betina, mau ambil jantan, monggo. Silakan. Nah, yang 5 ini kalau nanti besar, dia kesusahan mau jual, kita nampung. Itu tadi kan baru 6 kan? Yang ke-7 pasca panen dan pemasaran. Nah, itu. Nanti kita urut dari awal. Ya. Nah,
Itulah mitra-mitra yang kami kerjasamakan. Tapi untuk jadi mitra saya susah, Pak. Susah gampang. Gampangnya saya langsung bisa kasih, susahnya harus lolos seleksi. Yang bantu saya seleksi 2 orang. Dibantu dari Kabupaten Bulungan, Dinas Pertanian, ada yang namanya satu petugas kesehatan hewan, Pak Taufik. Dia sudah 30-an tahun melayani peternak-peternak yang ada di kabupaten. Diseleksilah orang-orang nih yang mau bermitra sama saya. Dia seleksi belum dari kandang dulu, Pak. Satu, karakter si peternak. Oh, diteliti juga. Oh ya harus, Pak. Kita tidak mau gagal. Ada orang punya niat mau beternak tapi nantinya asal-asalan. Nggak mau saya. Punya jiwa peternak. Walaupun dia belum punya basic beternak tapi pengen sekali mau ikut arahan, ya saya kasih. Kita pandu. Intinya dia mau ikut arahan. Kadang-kadang peternak ini kan, Pak, semata-mata mereka berpendapat, oh saya sudah dari lahir memang peternak. Ya kan? Orang tua saya peternak, saya juga peternak. Sampai sekarang saya masih peternak. Nah, tapi ternak yang konvensional. Kita sudah menginjak pada ternak yang semi modern. Ikut arahan. 2, niatnya bagus, mau beternak, semangatnya tinggi, suruh tanam rumput, dia mau nanam rumput-rumput yang berkualitas, tanaman-tanaman leguminosa yang berkualitas, dia mau tanam. Setelah tanamannya jadi, di lahannya mereka sendiri atau pinjam atau sewa, silakan. SOP kami, kandang harus berdekatan dengan lahan pakan. Supaya mengurangi kos mereka untuk bukan mencari, mengambil. Kalau mencari kosnya beda. Mencari berarti keliling, cari bawa motor, minimal uang 10.000 hilang untuk beli bensin. Dan minimal waktu hilang 1 sampai 2 jam. Kalau dikali berbulan-bulan ini berapa ratus jam ini untuk difungsikan dengan hal-hal yang produktif. Nah, ini kita cut di situ. Nah, kami punya areal peternakan ini mengurusi 4 perda tembus 500-an ekor. Hanya perlu waktu 1 jam saja untuk mengambil, bukan mencari, mengambil. 1 jam selesai. Habis hujan langsung bisa ambil. Sementara mau hujan langsung bisa ngambil. Nah, dan hanya mempekerjakan 4 orang. Kalau 500 ekor pakan tidak siap, minimal 10 orang plus 2 pickup, 2 mobil pickup, nyari lah kamu situ. Nah, kalau 1 orang gajinya 75 sampai 100.000, puluhan juta, Pak, per bulan. Ya enggak nonsen kita mau beternak, ya kan? Nah, kalau di peternakan juga begitu, petani kita. Kalau nggak siapin lahan kan waktunya habis, biayanya keluar. 10.000 kali 30 hari, 300.000 kali 1 tahun sudah 3.600.000 setahun. Nggak terasa kocek 10.000 tadi. Nah, beternak nggak cukup setahun kan, bertahun-tahun. Cukup sudah ngolah lahan itu, Pak. Bisa pinjem, bisa sewa. Saya aja pinjem nih 3 hektar di sebelah nih. Untuk nanam pakan. Total berapa hektar, Pak? Yang di sini 4. Di sana ada 10. Oh. Ada lagi lahan agrowisata. Nanti kalau sempat kita datang ke sana. Ya. Nah, ini ya konsep beternak saya seperti itu. Jadi setelah pakan siap, kandang buat, kambing dikirim sesuai kapasitas kandang. Kalau dia pemula saya kasih 2 dulu. Tapi kalau dia memang peternak, kandangnya bisa muat 10 saya kirim. Tinggal saya tunggu bagi hasil. Berapa lama? Tergantung lahir. Lahir 2, 3 bulan kemudian dia kirim lah ini. Atau dia nggak mau kirim, sayang. Nggak apa-apa, Pak, pelihara lah dulu, tahan. Sudah besar ini, saya berarti kan harusnya saya terima 3 bulan. Karena dia pelihara setahun, jadi gede kan. Pak, tuker ya, Pak ya. Ini kan jantan. Biaya saya ngerawat, tukarlah betina 1 yang sedang-sedang lah. Oh, silakan. Saya untung, dia senang, sudah jalan. Sudah terjadi seperti itu. Ada yang sudah saya lakukan seperti itu. Kenapa saya kasih buat itu, Pak? Biar semangat dulu, semua mitra-mitra saya semangat. Suatu hari saya tinggal metik hasilnya. Sekarang. Supaya menambah populasi dan
memperbanyak calon-calon peternak kita supaya kita bisa swasembada. Jangan cuma jargon. Khusus kambing. Khusus kambing. Ya. Ciptakan banyak-banyak. Nah, cara saya supaya bisa menambah populasi peternak, satu desa satu demplot. Contoh nih, desa yang terdekat Bukit Indah SP6 ini. Ada demplot saya sudah satu di situ. 10 betina, 1 pejantan. Dia pelihara. Harapan saya nantinya dia ini berhasil. Saya nggak perlu ngajari lagi tetangga-tetangga yang mau beternak kan. Ada lagi yang bisa ngajarin. Ada demplotnya sudah kan. Oh, begini toh. Oh, lihat kambingnya banyak. Berhasil. Nah, dia jadi kepala gengnya di desa ini. Dia mengkoordinir anggota-anggotanya. Saya harapkan satu desa minimal ada 30 peternak. Minimal. Kalau bisa lebih dari itu bagus. Kalau 30 peternak, satu peternak, satu rumah tangga produksi itu bisa memelihara 30 sampai 50 ekor, tergantung pakan yang mereka tanam, tergantung kekuatan uang untuk membuat kandang. Jadi kandang mereka yang buat, Pak. Saya tidak ikut-ikut. Itulah cara saya menyeleksi keseriusan mereka. Tidak perlu mewah, yang penting kandang ini layak untuk kambing hidup. Nah, kalau saya survei Kabupaten Bulungan ada 25 desa potensial untuk beternak kambing. Ada 25 desa. Sudah, desa transmigrasi, Tanjung Buka, SP1 sampai SP10. Ini semua bisa. Desa-desa terdekat kita, Bumi Rahayu, kilometer Gunung Sari, Wonomulyo, Tanjung Agung, Karang Agung, Kelubir, Panca Agung. Yang X adalah orang-orang transmigrasi dulu. Saya prioritaskan, nanti yang penduduk lokal belajar. Karena banyak orang lokal kita tidak mungkin pernah berternak kambing, tapi pengen ya belajar dulu. Nah, Ada Tanjung Agung Pak Jamri itu kan orang lokal beliau. orang lokal ada sudah, orang kita yang Dayak mau pelihara kambing. Karena ada sudah yang di situ yang ngasih contoh. Nah, itulah satu RTP itu kalau 30 ekor saja kali, kalau satu desa ada 30 peternak kali 30 ekor sudah 500 ekor, Pak. Satu desa, kali desa. Wah, bukan 2.000. Itu satu demplot baru itu. 20.000. 20.000-an. Terus Nah. nanti rencana pemasarannya kalau sudah banyak seperti itu. Nah, itu. Kan tadi saya sudah bilang, saya ini aslinya pengusaha konstruksi, Pak. Aspal jalan. Nggak ada ilmu saya peternakan. Tapi saya melihat sebuah peluang, sebuah usaha ini menjanjikan. Karena saya tahu pertanian ini sampai kita mati, baru kita berhenti bertani. Karena kita perlu makan. Inilah kita usahakan. Kita punya lahan luas. Punya sumber daya manusianya ada. Ya kan? Modal relatif lah. Ada bantuan kur atau apa, banyak cara, ya kan? Petani-petani kita juga nggak punya modal banyak, tapi mereka mau. Akhirnya ada 40 mitra saya saat ini. Di 11 desa Mas Imam ya? 13 desa. Itu baru 13 ya. Baru demplot-demplot, tapi ada yang bukan cuma demplot, ada yang sudah anggota-anggota. Ya, nah itu. Target saya 3-4 tahun ke depan saya harus punya 500 mitra. Kalau kita mau bicara sembada daging tanpa kita mengekspor lagi dari Pulau Jawa maupun Sulawesi. Ya, harus kita mulai dari sekarang. Makanya BMF ini saya dirikan untuk mencetak bibit. Masyarakat itu pengen beternak tapi ngambil di mana, bantuan dari mana? Ya kan? Makanya saya cetak bibit banyak, beranak, dapat jatah yang dari mitra, dapat perempuan, besarin, gemukin, beranak, oper ke mitra-mitra baru. Jadi kandang ini tidak akan pernah penuh. Karena Selalu keluar, ada bagus keluar. Yang jelek, yang sakit, bawa pulang, kita bengkelin, sehatin. Iya, kalau mitra nggak sanggup kan, bawa pulang. Bawa pulang kita pelihara lagi, bagus, gemuk, sehat, oper lagi.
Nah, sekarang sudah ada di 14 mitra. Nanti Mas Imam yang jelaskan berapa di desa mana-mana aja. 40 mitra. Nah, itu ya Pak ya. Jadi saya membuat sebuah program ini tidak mau maju sendiri tapi bersama-sama masyarakat. Kedua, ini sebuah bisnis yang menjanjikan karena saat ini kita tahu ada proyek strategis nasional. Satu di Kaltim, tetangga provinsi kita. Yang kedua di daerah kita sendiri ada namanya KIPI, kawasan industri green industri kita di Tanah Kuning Mangkupadi. Berarti mau dihubungkan ke sana nanti berapa? Ya harus, karena sekarang saja Pak, ini sebuah tantangan berat bagi kita. Saya terus terang hari ini ada permintaan daging babi 3 ton, kita nggak bisa siapin. Makanya program lanjutan saya setelah kambing, sapi, babi ini akhir tahun harus sudah datang. Untuk saudara-saudara kita yang Nasrani. Kalau yang kambing sudah untuk Muslim, sudah jalan. Saya mau untuk yang peternakan babi supaya bisa jalan. Korporasi ini nanti kalau sebesar itu masa tutup korporasi terus? Tidak berbadan hukum. Ujung-ujungnya goalnya gimana? Nantinya akan kita Mestinya kepikiran berbadan hukum. suatu hari Ini akan kan baru jadi korporasi nih, jadi kami juga bingung. ya karena ya kan? ini serba Kalau salah. sudah Saya mau sangat bilang besar ini begitu, PT, nggak ada PT-nya karena kayak masukkan pendaftaran saya di OSS Lah, oh, dan baru satu-satunya awal mulai saya buat baru yang lain ikut-ikut. Mas Imam, Ada nah, ada kita punya terdaftar, perusahaan koperasi. izinnya ada. Jadi koperasi ini. Korporasi Pak, bukan koperasi. pribadi. Jadi saya juga jadi bingung. Bukan perusahaan yang besar, tetapi Iya. dampaknya besar gitu loh. Jadi itu ya, kenapa saya pelihara kambing? Karena ini kebutuhan yang rutin saja, kita nggak bisa siapin Pak hari ini. Kemarin ada namanya PMK, penyakit mulut kuku. Ya. Kita nggak punya ternak untuk kebutuhan akikah. Saya survei kebutuhan kita per bulan untuk bulungan saja di atas 200 ekor sebulan. Ya, minim. Karena orang yang lahir sama yang meninggal lebih banyak yang lahir. Kalau dia orang muslim kan Pak ya, lahir anak laki kan kepala 2 ekor kambing. Perempuan 1. Tiap hari ada angka kelahiran di bulungan berapa. Kita bisa cek. Ya kan? Minimal 3 orang lah sehari. Kali Nah, kali sebulan. 100. Ada yang utang belum bisa bayar. Tunggu ada Tetap cari kambing. harus bayar kambing juga kan. Nah, itu. Kebutuhan sekarang ini masuk bulan kurban. Nah, itu minimal akikah tadi. Datang lagi dari Jawa. Kita mau nggak mau. Saya nggak ada untuk jual potong. Datangkan dari Jawa kan. Kebutuhan kita di sini 1 bulan 100 ekor. Itu hari-hari biasa. Hari biasa. Ada yang untuk selamatan, syukuran, ada untuk akikah, ada Dari mana? Selama ini belum. acara-acara kawinan. Ambil dari Jawa. Iya. Nah, Kurang stoknya ya. Ya jauh. makanya perbanyak mitra supaya suatu hari kalau saya dapat target 500 mitra tiap bulan, saya tinggal tunggu setoran tiap minggu lah. Pak nyetor 10 Pak nyetor 10. Ini kan siap dijual sudah ini. Yang tidak bagus untuk bibit itu yang kita oper ke masyarakat untuk dipotong. Yang bagus kita perbanyak lagi. Nah, ini program saya seperti itu. Mungkin secara singkat itu dulu. Yang Sabta tadi perlu dijelasin nggak? Apa yang mau saya tanyain? Hah? Terlalu komplit Pak. Iya, saya sudah kenalkan diri. Sekarang Bapak yang datang perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.